semua. Yang saya hormati Kepala UPA Perpustakaan UNM, Ibu Dr. Ismarli Muiz, MSI, Psikolog. Yang saya hormati Ibu narasumber kita pada library class hari ini, Ibu Sururin Mauduna, serta Pak Imran sebagai penanggung jawab library class. Seluruh peserta library class yang kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan library class yang diselenggarakan oleh UPA Perpustakaan UNM pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin perkenalkan, nama saya Mutmainnah, pustakawan ahli pertama yang akan memandu jalannya kegiatan library class pada pagi hari ini. Selamat bergabung dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Tentunya saya berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan diikuti hingga akhir. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya membacakan tata tertib Zoom pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon seluruh peserta untuk menggunakan format nama dari fakultas atau instansi mana berasal. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung, mikrofon dalam keadaan mati, kecuali pada saat dipersilakan untuk berbicara. Dan yang ketiga, silakan gunakan fitur raise hand atau komentar di kolom chat jika ingin mengajukan pertanyaan. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan profil singkat dari pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Sururin Mauduna, Product Trainer di e-Group Asia Pasifik sejak tahun 2023. Beliau juga aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dan webinar serta berinteraksi langsung dengan institusi akademik dan instansi pemerintahan. Dengan latar belakang pendidikan sarjana dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, beliau memiliki pengalaman dan keahlian dalam merepresentasikan berbagai produk serta solusi ilmiah dan membantu pengguna memahami serta memaksimalkan pemanfaatannya. Baik, mari kita masuk ke acara inti. Kita akan menyimak pemaparan dari Ibu Sururin Mauduna yang akan membawakan materi dengan tema Empowering Your Research Tools with Powerful e-Database. Semoga materi ini diharapkan dapat membantu kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dengan ini, Ibu Sururin Mauduna, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan, Baik, Mbak. ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Inah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa. Saya ucapkan selamat datang pada kegiatan kita hari ini ya. Perkenalkan ya, saya Ririn sebagai Product Trainer dari iGroup Asia Pasifik. Untuk itu rekan-rekan, karena memang kita punya waktu cukup lama ya, jadi nanti memang ada banyak sekali database ataupun juga saat ini e-resources yang dilanggan oleh UNM. Nanti akan saya kupas tuntas seperti itu ya. Jadi diharapkan juga dengan adanya kegiatan ini, rekan-rekan mendapatkan informasi terkait dengan e-resources apa saja saat ini yang dilanggan oleh Universitas Negeri Makassar seperti itu. Baik, untuk itu rekan-rekan saya izin untuk share materi saya. Ya. Sudah terlihat ya?
untuk materinya. Ya, sudah, Mbak. Baik. Nah, sesuai dengan tema tadi sudah disebutkan juga, yaitu empowering your research tools with powerful e-databases ya. Jadi ada memang 6, ada dari Springer Nature, lalu juga ada dari IEEE Explore, ada juga dari Emerald Insight, Oxford University Press, ada dari IG Publishing, dan Sage Publishing. Nah, tadi juga saya sudah diperkenalkan dengan Ibu Ina. Terima kasih sekali saya ucapkan. Ya, saya memang sebagai product trainer ya dari iGroup Asia Pasifik. Lalu di sini juga saya sudah cantumkan untuk alamat email saya dan juga mobile WhatsApp number saya. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan punya pertanyaan ataupun punya kendala terkait dengan akses ataupun juga menggunakan gitu ya, proses penggunaan dalam e-databases tersebut, feel free saja untuk WA saya ya, ataupun juga kirimkan saya melalui email. Lalu juga saya ingin informasikan kepada seluruh peserta hari ini bahwa iGroup Asia Pasifik itu apa sih sebenarnya? Jadi perusahaan kami ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan banyak sekali penerbit ya, terkhususnya international publisher. Kita juga sudah berdiri sejak tahun 1983 dan untuk kantor pusatnya itu terletak di Hong Kong dan sudah tersebar ke 15 negara. Salah satunya untuk Indonesia sendiri, kita adalah cabang tunggal ataupun cabang satu-satunya yang berlokasi di Jalan Ruya Ilir nomor 88 Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut jika tertarik melihat produk lainnya, boleh dikunjungi website kami di www.igroupnet.com. Lalu di sini ada daftar publisher yang lainnya yang kita representatifkan. Nah, ini bisa dilihat ya untuk daftarnya sebenarnya masih banyak sekali ya, baik itu dari segi multidisiplin ya, subjek ataupun juga khusus di bidang misal kedokteran ataupun kesehatan ataupun di bidang engineering seperti itu kita punya produk-produk khususnya. Lalu kalau misalnya berbicara mengenai customer, rekan-rekan tidak perlu khawatir karena iGroup Asia Pasifik itu sendiri kita sudah bekerja sama dengan banyak sekali sektor pemerintahan maupun juga education ataupun pendidikan seperti itu. Kita juga sudah bekerja sama baik itu dari universitas negeri, swasta, lalu juga politeknik, Poltekkes dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perkenalan dari masing-masing produk ataupun database, ada baiknya kita mengetahui dulu nih bagaimana cara kita mengakses seluruh database tersebut. Nah, pertama, rekan-rekan ketika ingin akses nantinya silahkan pastikan bahwa rekan-rekan itu terhubung dengan WiFi dari UNM. Nah, ketika device-nya baik itu laptop, mobile smartphone, lalu tabletnya sudah terhubung dengan WiFi institusi, maka secara otomatis konten-konten ataupun platform dari masing-masing database dapat diakses. Lalu cara yang kedua adalah dengan menggunakan akses remote ya yang telah didaftarkan ataupun rekan-rekan nanti sebagai lebih detailnya lagi ya informasi detail nanti kita akan langsung demo secara live saja. Nah, untuk itu, rekan-rekan, first things first yang perlu diperhatikan ketika nantinya mengakses konten-konten, silahkan pilih kata kunci sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Lalu, silahkan dimasukkan ke dalam search engine ataupun mesin pencarian yang terdapat pada masing-masing platform ataupun database. Lalu, silahkan memilih artikel yang sesuai, seperti itu, yang tentunya dilanggan ataupun dimiliki aksesnya oleh perpustakaan UNM. Nah, untuk pengaksesan dari masing-masing e-databases, saya menyarankan rekan-rekan selalu mengaksesnya melalui website dari perpustakaan UNM. Nah, websitenya mungkin rekan-rekan sudah sangat familiar ya, ataupun mungkin setiap hari berkunjung secara online di dalam website dari perpustakaan. Nah, ini ada linknya ya, lib.unm.ac.id. Nanti bisa langsung dicek saja. Nah, untuk produk yang pertama yang ingin saya kenalkan, karena hari ini juga saya membawa ataupun ingin menyampaikan berita baik ya, ataupun juga
rekan-rekan mungkin sebelumnya ya, ini karena kedua kalinya saya mengisi seminar ya ataupun webinar untuk UNM. Nah, untuk tahun 2026 ternyata UNM saat ini kita berlanggan pada jurnal di dalam Springer Nature. Nah, untuk koleksi jurnal yang dilanggan itu adalah full collections. Jadi ini sangat bagus sekali untuk rekan-rekan untuk menunjang visi dan misi, lalu juga menunjang proses akademik rekan-rekan. Itu boleh nanti kita mencari seluruh konten-konten di dalam Springer Nature. Nah, jadi untuk overview dari Springer Nature ini sebenarnya mereka adalah publisher ya, international publisher, di mana mereka ini adalah penerbit yang paling terbesar untuk bidang buku akademik. Lalu juga mereka adalah publisher of the world most influential ya, untuk di bidang jurnal. Dan sebagai pionir untuk bidang open research, seperti itu. Jadi untuk konten-kontennya rekan-rekan tidak perlu khawatir lagi ya untuk kualitasnya, lalu juga kuantitasnya, karena memang banyak sekali dari berbagai macam multidisiplin ilmu seperti itu. Nah, yang perlu diketahui oleh rekan-rekan untuk publisher Springer Nature itu kita sudah berlanggan pada Springer Journal All Full Collections ya. Jadi seluruh multidisiplin ilmu yang ada di dalam em, Springer Nature itu saat ini dilenggan oleh perpustakaan UNM. Lalu juga ada dari konten e-booknya, yaitu bisa dilihat di sini ada Springer e-book Pick and Choose ya. Dan ini konsepnya perpetual. Jadi model langganannya itu perpetual ya, sudah menjadi hak milik selamanya oleh perpustakaan UNM. Nah, ini untuk daftar title list dari buku-bukunya itu bisa dilihat. Nah, kalau misalnya untuk Springer Journal, itu nanti saya akan lampirkan filenya, karena itu ada sekitar 2000-an title jurnal ya, jadi sangat komprehensif sekali. Maka dari itu rekan-rekan sangat perlu untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengakses seluruh konten-konten yang baru saja dilanggan oleh perpustakaan. Lalu ini ada tampilan interface dari platform Springer Nature Link ya, kita sebut dengan linkspringer.com ya. Ini seperti ini tampilannya rekan-rekan. Nanti kita langsung berselancar saja bagaimana cara mengaksesnya, lalu bagaimana cara kita login menggunakan personal account kita, dan lain-lain. Masuk yang kedua ada database IEEE Explore. Nah, untuk IEEE ini memang khusus untuk bidang engineering ataupun bidang teknik ya rekan-rekan. Jadi kepanjangannya adalah Institute of Electrical and Electric Engineering seperti itu. Nah, ini adalah sebuah organisasi terbesar di Amerika dan sudah berdiri sejak tahun 1963 dan sudah punya lebih dari 400.000 member di seluruh dunia. Nah, ini ada breakdown dari beberapa negara yang saat ini menjadi member paling terbesar ya. Tentunya karena memang ini adalah organisasi ini berasal dari Amerika ya, tentunya member paling terbanyak juga berasal dari Amerika. Lalu diikuti dengan negara dari India, lalu juga di sini ada dari China dan lain-lainnya bisa dilihat. Lalu juga untuk konten mereka cukup komprehensif ya di bidang teknik tentunya ataupun engineering ya ada sekitar lebih dari 200 jurnal dan lebih dari 1.800 conferences ya yang ada di dalam platform dari IEEE seperti itu. Nah, untuk konten yang dilanggan di dalam IEEE itu tentunya adalah e-books konten ya dengan judul Frontlist 2024 ya. Nah, ini adalah tampilan dari interface Triple E Explorer. Bisa dilihat seperti apa nanti cara pencariannya juga nanti kita akan langsung berselancar. Nah, di sini juga akan ada feature ataupun tools yang powerful di mana bisa membantu rekan-rekan untuk mencari konten-konten sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, seperti ini ya. Kita bisa adjust nanti berdasarkan tahun, berdasarkan author, dan lain-lain. Lalu masuk
ke database selanjutnya yaitu ada Emerald Insight. Nah, untuk Emerald Insight ini sendiri adalah mereka penerbit dalam bentuk digital library ya. Mereka ini memang sangat kuat. Nah, ini bisa dilihat ya. The largest collections-nya itu ada pada subjek Business Management dan juga Accounting Journal. Dengan total keseluruhan jurnal dari seluruh multidisiplin ilmunya, itu ada sekitar 313 titles jurnal. Nah, lalu juga diikuti dengan quality portfolio di bidang subject engineering, lalu juga ada education, ada built environment, information and knowledge management, hospitality, dan ada 13 subject collections lainnya. Nah, untuk daftar konten yang saat ini dilanggan oleh UNM itu ada pada Emerald Evidence Based Book Select ya, ada sekitar 50 title sorry, ada 50 title buku ya yang dilanggan oleh UNM saat ini. Lalu masuk untuk database selanjutnya yaitu ada Oxford University Press. Nah, jadi kalau Oxford University Press ini konsepnya sama, yaitu mereka ada commercial publisher di mana mereka memang mensubmit konten-konten baik itu jurnal, buku, dan lain-lainnya ya. Dan tentunya ini adalah salah satu penerbit tertua di dunia ya. Dan mereka ini juga bagian dari Oxford University seperti itu. Dan juga saat ini UNM itu berlanggan pada Oxford Scholarly Online e-book ya tentunya nanti ada banyak sekali ya title list dari buku-buku yang dilanggan juga oleh UNM dan di akhir acara nanti saya akan kirimkan untuk daftar list seluruh buku-buku ataupun konten-konten yang saat ini dilanggan oleh UNM. Ya, ini mereka juga dalam segi kualitas tentunya tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali jurnal-jurnal mereka yang saat ini sudah mempunyai predikat ranking 1 ya di berbagai macam kategori seperti itu. Nah, ini ada dari subjek dari social sciences, lalu juga ada humanities, ada law, ada medicine, life sciences, mathematics dan physical sciences dan lain-lainnya. Nah, ini ada breakdown dari masing-masing subject collections-nya dan juga mereka melampirkan konten-konten yang mempunyai impact factor ataupun ranking ya yang tinggi. Seperti itu. Lalu masuk ke publisher selanjutnya yaitu ada Sage Publishing. Nah, untuk Sage Publishing itu adalah salah satu jurnal terbesar juga di dunia ya. Nah, ini ada 55% Sage Journal itu yang mempunyai predikat ranking tinggi ya, mempunyai list ranking. Lalu juga untuk konten mereka itu tentunya juga sudah sangat berkualitas, bereputable seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya, ada banyak sekali konten-konten mereka yang sudah mempunyai penghargaan seperti itu. Nah, ini untuk tampilannya ya. Nah, untuk konten yang dilanggan juga sama ya, Sage Knowledge e-book ya model, rekan-rekan bisa dilihat nanti dan juga kita akan ekspor langsung. Yang terakhir ini ada konten dari e-book IG Publishing. Nah, untuk IG Publishing ini sedikit berbeda dengan publisher lainnya karena IG Publishing ini adalah sebuah agregator untuk konten-konten e-book ataupun buku akademik seperti itu. Nah, mereka juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 70 publisher ya yang bereputable tentunya di seluruh dunia seperti itu. Nah, ini ada key subject areanya, ada seperti ASEAN Studies, lalu juga Business and Management, karena memang untuk IG Publishing itu kontennya itu paling banyak juga di bidang bisnis dan juga manajemen. Lalu juga ada Humanities dan Social Science, Medical and Health Science, dan sebenarnya konsepnya sama, yaitu multidisiplin ilmu. Ya, ini ada daftar publisher juga yang bekerja sama dengan IG Publishing. Rekan-rekan bisa dilihat di sini seperti ada BIP, lalu Springer Nature, Emerald, Taylor and Francis, itu juga bekerja sama dengan IG Publishing. Ya. Baik, sampai di sini rekan-rekan ada pertanyaan?
Ya, ada yang mau bertanya. Sepertinya masih belum ada yang bertanya dan cukup jelas ya Ibu Ina ya. Kita bisa lanjut saja Iya, iya, iya. berselanjutnya dalam platform dari masing database seperti itu. Nah, sebelumnya di sini lalu juga rekan-rekan saya mohon untuk rekan-rekan untuk mengekspor masing-masing ya. Nah, ini sudah diterima untuk linknya rekan-rekan? Sudah ya. Bisa, Bu, bisa. Oke, baik. Saya coba juga. Nah, baik. Ini saya bantu untuk share screen ya. Kita langsung saja masuk ke dalam masing-masing database. Terlihat untuk Mbak, ya, baik. Jadi rekan-rekan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa memang ketika rekan-rekan ingin mengakses seluruh databases yang dilanggan oleh oleh perpustakaan UNM, maka rekan-rekan silahkan masuk melalui portal dari lib.unm.ac.id. Nah, di sini UNM, perpustakaan UNM sudah mengorganize ya dengan sangat rapi sekali, sudah ada seluruh database yang saat ini kita langgan. Nah, untuk itu rekan-rekan ketika ada konten-konten yang ingin diakses bisa langsung menuju langsung ke dalam portalnya masing-masing. Nah, misalnya saat ini UNM ataupun rekan-rekan ingin mengakses konten dari Springer Nature, boleh langsung diklik di sini ada tulisan selengkapnya ya, ataupun silakan diklik saja. Maka secara otomatis nanti rekan-rekan akan ngelink. Oh, ini untuk itu ya, untuk SSO-nya ya. Nah, ini kalau misalnya, oh ini untuk akses SSO ya Ibu ya? ya, ini Bu, Oke, yang sebagai akun sianya mahasiswa ini, Bu, atau oh baik. dosen. Ya, Baik. Nah, jadi kalau rekan-rekan ingin akses ini bisa diklik yang bagian sini ya. Kalau yang ini untuk khusus akses ya Ibu ya, Sivitas Akademika dari UNM. Nah, diklik saja yang bagian Springer ini, diklik bagian selengkapnya. Lalu di sini sudah ada masuk ke dalam Springer link-nya langsung ya. Nah, lalu juga rekan-rekan kalau memang ingin melihat panduan secara lengkap lagi, sini sudah tersedia ada panduan berbentuk video. Jadi rekan-rekan kalau misalnya saat ini ada teman-teman lainnya yang masih belum bisa bergabung pada webinar hari ini, di sini sudah ada video tutorialnya. Mungkin bisa diulang-ulang kembali seperti itu ya. Baik. Nah, ini kita masuk langsung ke dalam Springer Nature Link ya. Seperti ini tampilannya, seperti yang sudah saya tampilkan juga di PowerPoint saya. Maka saya ingin kembali mengingatkan, untuk dapat mengakses seluruh konten yang saat ini dilanggan, itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah rekan-rekan ketika berada di dalam area kampus, ya, rekan-rekan hanya perlu untuk mengaktifkan ataupun mengkoneksikan jaringan WiFi yang tersedia di UNM dengan device rekan-rekan masing-masing seperti itu. Maka secara otomatis nanti akan terdapat watermark pada bagian bawah yang bertuliskan dengan akses provided ya ataupun akses dari Universitas Negeri Makassar seperti itu. Lalu yang kedua yaitu rekan-rekan ketika mungkin saat ini tidak berada di area em, kampus ataupun UNM, rekan-rekan bisa klik bagian login di sini ya. Lalu bisa mengkaitkan emailnya
di sini bisa dimasukkan ataupun bisa langsung dengan continue with Google. Nah, tentunya Google account ini adalah akun yang ataupun menggunakan email yang berasal dari institusi seperti itu ya. Seperti misalnya unm.ac.id seperti itu. Nah, lalu bisa langsung dimasukkan, nanti akan ada instruksi untuk memasukkan juga passwordnya, maka secara otomatis nanti akan terafiliasi ya. Pastikan ketika sign in ataupun login pertama sekali itu wajib dengan menggunakan WiFi institusi ataupun WiFi yang tersedia di area UNM. Ya, seperti itu. Lalu ketika sudah berhasil login ataupun sign in, maka di sini nanti akan ada tulisan nama pengguna ya, nama masing-masing pengguna. Lalu di sini juga akan ada feature ya. Ini ada feature terkhusus untuk researchers. Jika memang rekan-rekan misalnya Bapak Ibu dosen ya, mahasiswa S2 saat ini ingin berencana untuk submit paper di dalam jurnal salah satu jurnal dia. Springer itu bisa menggunakan feature ini karena memang feature ini sudah di-create oleh tim Springer Nature untuk membantu para researcher. Nah, seperti ada Find Journal di sini ya. Kalau misalnya rekan-rekan sudah punya karya tulis ilmiah, nah bisa dimasukkan di sini konten abstraknya ya. Rekan-rekan misalnya kalau punya konten abstrak itu bisa dimasukkan. Nah, ini coba saya contohkan salah satu ya. Nih saya cari untuk artikelnya. Ini saya copy bagian abstrak sebagai contoh saja, rekan-rekan. Nah, kalau saya masukkan di sini untuk konten abstraknya, maka nanti rekan-rekan ingin mencari nih jurnal-jurnal yang masih berkaitan dengan konten abstrak punya rekan-rekan masing-masing, seperti itu. Nanti akan muncul jurnal suggestions di sini ya, yang masih berhubungan seperti itu. Nah, ini adalah daftar list jurnal yang cocok dengan konten abstrak dari karya tulis teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, kalau memang tertarik, ini bisa dilihat ada informasi singkatnya di sini seperti publishing modelnya. Ini adalah jurnal hybrid, lalu juga impact factornya berapa, total downloadnya, lalu juga di sini ada submissions to first decisions berapa hari perkiraannya seperti itu. Nah, untuk melihat lebih jelas ataupun detail, boleh memilih langsung judul jurnalnya seperti ini dan yang paling terpenting adalah kita bisa melihat ya overview-nya ataupun aim dan scope-nya. Jadi kalau ingin submit artikel, jangan sampai salah pilih jurnal seperti itu. Pastikan dulu aims dan scope-nya itu benar ya dan juga cocok dengan manuskrip kita seperti itu ya. Nah, kembali. Nah, itu tadi bagian find a journal. Lalu untuk publish with us ini adalah tools untuk author ya, misalnya ingin publish artikel, publish buku, di dalamnya banyak sekali author guidelines ya. Jadi banyak sekali panduan-panduan mulai dari step by step ya bagaimana publish di dalam Springer, baik itu prepare your article, bagaimana cara menulis cover letter, proses dari submit manuskrip, dan lain-lain. Hingga nanti ada tahapan publish di sini seperti apa. Ya, kembali. Lalu juga ada di sini track your research. Nah, kalau misalnya rekan-rekan saat ini ataupun Bapak Ibu dosen saat ini sudah dalam proses submission seperti itu, lalu ingin melihat progres ataupun perkembangan dari proses submissionsnya itu sudah sampai di mana, Bapak Ibu boleh nanti ataupun bisa untuk nge-track ya ataupun melacak prosesnya itu sudah sampai tahapan mana seperti itu dengan tools dari track your research. Nah, ini balik lagi kita ke halaman utama. Nah, untuk mencari konten-konten sebenarnya banyak sekali caranya ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan basic search dengan menggunakan basic engine di sini ya, mesin pencarian. Lalu juga di sini tersedia untuk advanced search. Advanced search ini berfungsi untuk mencari konten yang lebih spesifik lagi, misalnya berdasarkan nama judul jurnalnya, lalu berdasarkan DOI-nya, ataupun berdasarkan nama penulisnya, itu kita bisa gunakan
dengan bagian advanced search. Lalu juga di sini ada informasi, misalnya ada call for papers, seperti itu yang dibutuhkan dari masing-masing jurnal, itu ada di sini informasinya lebih detail, bisa dilihat nanti kapan submission deadline-nya, dan lain-lain. Nah, di sini juga diinformasikan Bapak Ibu terkait dengan trending research saat ini yang paling banyak dicari di dalam konten Springer. Itu apa saja? Nah, ini ada tampilannya di sini ya. Artikel yang paling banyak dicari apa-apa saja. Lalu di sini juga ada featured journals ataupun jurnal yang saat ini juga paling banyak dicari ataupun sangat populer. Nah, tentunya juga kita karena beberapa tahun belakangan itu kita banyak sekali membahas terkait dengan artificial intelligence. Nah, di dalam Springer kita juga punya jurnal AI ya yang kita sebut dengan Artificial Intelligence Review dengan jurnal impact factor yang sudah cukup tinggi ya, ada sekitar 13,9 poin ya, lalu juga total download itu sudah mencapai 2,9 juta. Ini data terakhir di tahun 2024. Tentunya ini menjadi salah satu jurnal yang paling populer di dalam Springer Nature. Lalu juga ada jurnal dari Discover Sustainability ya dengan impact factor ada sekitar 3,0, lalu juga ada total downloadnya sekitar 800 ribu ya per tahun. Lalu juga untuk bidang jurnal di bidang kedokteran ya, Journal of Epidemiology dan Global Health di sini juga sangat menjadi salah satu jurnal yang paling banyak dicari di dalam Springer ya, dengan impact factor sekitar 3,1 dan total download itu sekitar 400 ribu. Ya. Lalu ada cara lainnya lagi untuk mengakses konten di dalam Springer itu dengan mencari berdasarkan ataupun browse berdasarkan subject collections. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang berasal dari misalnya dari fakultas ataupun prodi bisnis dan juga manajemen, itu kalau memang ingin langsung mengkhususkan konten di bidang tersebut, kita bisa langsung filter berdasarkan subject collections. Nah, seperti ini tampilannya. Ini tadi saya klik yang bagian bisnis dan juga manajemen. Maka dari itu, untuk cakupan kontennya tentunya hanya pada bidang bisnis, manajemen, dan juga finance. Di sini sudah tersedia. Nah, untuk kontennya, konten type itu kita bisa filter, baik itu berdasarkan konten buku ataupun konten-konten jurnal artikel, itu bisa kita filter pada bagian sebelah kiri ya di sini. Nah, karena memang saat ini UNM untuk konten Springer itu berlanggan pada buku dan juga jurnal itu tentunya bisa kita akses ya. Jadi kembali lagi kepada rekan-rekan, silakan memilih konten yang dibutuhkan saat ini apa, baik itu konten buku kah ataupun konten jurnal. Nah, ini sebagai contoh saya ingin mencari misalnya untuk bagian artikel, research artikel seperti itu ya. Bisa. Nah, di sini bisa saya langsung update ya resultnya. Nah, maka untuk konten lain selain dari artikel ataupun jurnal itu akan dieliminasi oleh sistem. Lalu di sini juga ada tahun publishnya ya. Jadi kalau rekan-rekan ingin custom itu bisa di sini. Nah, untuk Springer itu sendiri terdapat tahun ataupun back filenya itu mulai dari tahun 1997 sampai dengan the latest editions untuk konten jurnalnya ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya saya ingin mencari konten yang paling terbaru dulu nih, misalnya 3 tahun terakhir dari tahun 2023 sampai dengan 2026 misalnya seperti itu. Lalu di sini juga tersedia filter berdasarkan bahasa. Nah, kalau misalnya ada rekan-rekan yang berasal dari prodi bahasa Jerman misalnya seperti ya. Nah, ini bisa langsung kita diberikan konten dalam bahasa Jerman seperti itu. Memang pada dasarnya basicnya itu paling banyak menggunakan bahasa Inggris. Namun di sini juga sudah banyak sekali ya jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang terbit pada berbagai bahasa lainnya seperti ada Jerman, ada Dutch, ada Chinese, Spanish dan lain-lainnya. Lalu di sini juga kita bisa filter berdasarkan subjek lainnya ya. Di sini bisa kalau mau diganti gitu ya. Misalnya lebih
detail lagi berdasarkan supply chain management ataupun insurance dan lain-lain. Bahkan di sini juga sudah ada subdisiplinnya ya, Bapak Ibu. Misalnya ada business and management general, ataupun hanya manajemen saja, ataupun bisnis saja, seperti itu ya. Accounting, finance, tentunya ini yang ditampilkan adalah yang relate ataupun yang masih berkaitan dengan subjek tadi di awal bisnis dan juga manajemen serta finance. Nah, di sini juga akan ada konten-konten untuk kaitannya dengan SDGs ya. Di sini, kalau misalnya sudah cukup ya, bisa di-update resultnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk hasil yang sudah kita filter, tampilkan ada bagian tengah halaman ini. Kalau memang ada full access, artinya adalah jadi salah satu konten yang saat ini dilanggan oleh perpustakaan UNE seperti itu. Ya. Lalu juga di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk hasilnya ya, rangkumannya apa saja yang sudah kita filter. Lalu juga di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin atau rekan-rekan ingin short berdasarkan artikel yang paling relevan dengan kata kunci ataupun yang kita inginkan, itu bisa diklik bagian relevan. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin sesuai dengan tahun terbit, nah ini ada yang paling terbaru, lalu disusun dengan terbitnya yang paling lama, seperti itu. Ataupun juga sebaliknya ya, seperti itu. Jadi kembali lagi dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Nah ini coba saya pilih shortnya itu pada bagian yang relevan. Terus, masih menunggu. Terlempar kayaknya, Bu. Mohon maaf, Bapak Ibu, sepertinya saya Iya, terlempar. iya. Ya, nah ini coba Iya, saya Mbak. share kembali. Sudah kelihatan sekarang Bapak Ibu tampilannya? Belum, Mbak. Belum. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya bisa Ya, dilihat ini. sudah. Iya, ini salah satu artikel ya yang saat ini saya contohkan menjadi contoh bagaimana tampilannya. Nah, ini ada judul dari artikel tersebut. Lalu ini ada informasi dari tahun ataupun tanggal terbitnya ataupun tanggal publishnya ya di Springer tentunya. Nah, ini bisa dilihat, wah ini eh, sangat baru ya, publishnya tanggal 28 Januari 2026. Ternyata satu hari yang lalu ya, baru saja terbit di Springer. Nah, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu lihat, di sini akan ada judul dari jurnalnya. Jadi artikel ini dipublish pada jurnal Global Journal of Flexible System Management. Seperti itu. Lalu juga di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin download artikelnya, bisa langsung diklik bagian download ya pada menu download di sini, download PDF.
Lalu kalau misalnya Bapak Ibu ingin save artikelnya dan dimasukkan ke dalam daftar save research ya di sini, maka untuk menggunakan save artikel sebenarnya itu Bapak Ibu perlu untuk login ataupun sign in dengan menggunakan personal account. Namun ini memang bersifat opsional saja. Kalau dibutuhkan Bapak Ibu ingin simpan artikel, maka Bapak Ibu untuk pertama boleh login terlebih dahulu menggunakan personal account. Ya. Lalu di sini juga akan ada daftar ataupun informasi dari authornya. Nah, ini bisa dilihat authornya namanya siapa, lalu juga tersedia untuk emailnya. Jika Bapak Ibu tertarik ingin melakukan kolaborasi terhadap riset tersebut, ya Bapak Ibu boleh di reach out authornya untuk menanyakan gitu keterkaitannya untuk melakukan kolaborasi lanjutan terkait dengan riset tersebut. Seperti itu. Lalu di sini ada konten abstraknya, tentunya abstraknya sudah sangat diringkas dengan jelas ya di sini. Lalu juga di sini akan ada suggestion konten ataupun similar konten ya. Nah, ini bisa dilihat ya, baik itu juga dari konten journals, artikel, dan juga ada suggestions dari konten buku chapter ya, di sini bisa dilihat jika tertarik. Lalu juga ada introductions, ada research model, dan juga hipotesis, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya tertarik, Bapak Ibu boleh ya untuk mengakses. Baik. Nah, ini tampilannya juga bisa dilihat seperti ini, Bapak Ibu, jika dibutuhkan. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa lihat di sini ya, ataupun diklik bagian cite this article. Nah, ketika Bapak Ibu klik bagian cite this article, maka akan tampil informasi baik dari em, citationnya. Nah, kalau misalnya dibutuhkan, Bapak Ibu ingin menjadikan ini sebagai salah satu referensi dan membutuhkan citasi, boleh ini di copy secara manual, ataupun juga bisa di-download citationnya dalam bentuk RIS format, dan ini sudah terintegrasi dengan kalau Bapak Ibu punya reference manager software seperti Mendeley, EndNote, dan lain-lain, itu juga bisa langsung diekspor ke dalam masing-masing reference manager software yang Bapak Ibu punya, seperti itu. Lalu juga di sini ada informasi kapan artikel tersebut di-receive, kapan artikel tersebut dinyatakan accept, dan kapan artikel tersebut dipublish di dalam website dari Springer Nature seperti itu. Nah, ini ada historical perjalanannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu juga tidak lupa di sini ada DOI link ya, Bapak Ibu bisa copy di sini DOI linknya dan ditautkan ke dalam LMS ataupun dibagikan seperti itu ke dalam grup chat ataupun grup-grup pembelajaran bisa di sini, ataupun juga bisa menggunakan get shareable link. Nah, ini juga bisa di-copy, lalu bisa di-share. Nah, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya yang hadir pada hari ini, ketika Bapak Ibu ataupun rekan-rekan tertarik ingin share artikel ini, silahkan di-share dalam bentuk link ya. Jadi tidak di-share dalam bentuk PDF, melainkan share dalam bentuk link. Karena kenapa? Ada beberapa manfaat yang didapatkan. Yang pertama, ketika kita share dalam bentuk link, kita dapat membantu untuk meningkatkan reputasi dari artikel jurnal tersebut. Lalu yang kedua, kita dapat untuk meningkatkan statistik penggunaan dari perpustakaan UNM, di mana nanti data statistik ini akan menjadi landasan apakah UNM ataupun perpustakaan UNM di tahun depan itu dapat berlangganan kembali pada konten yang sama seperti itu berdasarkan banyaknya sivitas akademika ternyata yang mengakses konten-konten di dalam database ataupun juga e-resources yang saat ini dilanggar seperti itu ya. Lalu di sini juga sudah ada keyword yang terkait gitu ya, ada adaptive flexibility, AI analytics dan lain-lain. Lalu juga di sini ada figures ya. Nah, ini ada multimedia yang tersedia, baik itu ada grafik, ada pathway, path flow diagram, jika ada tabel dan lain-lain. Ini sudah dapat diunduh secara gratis, jadi tidak ada biaya tambahan ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini
full size image-nya kalau dibutuhkan untuk media pembelajaran ataupun presentasi di kelas seperti itu ya. Ini bisa langsung di-download ya. Di sini disimpan save image. Nah, jadi kalau misalnya selama ini mungkin rekan-rekan mahasiswa masih mencari media pembelajaran di Google, saat ini karena UNM kita sudah berlanggan untuk full collections dari Springer Nature, itu silahkan beralih dan mencari seluruh media pembelajarannya pada Springer Nature, seperti itu. Karena kenapa? Untuk references yang digunakan tentunya sudah sangat-sangat terjamin ya, jadi tidak ada misalnya kita tidak tahu nih asalnya dari mana, seperti itu ya. Jadi sini sudah sangat terpercaya. Nah, ini kita kembali lagi ya untuk halaman utama. Tadi kita sudah mencari browse berdasarkan subject collections ya. Kalau kita ingin mencari berdasarkan kata kunci, kita tinggal membubuhkan saja ataupun mengetikkan kata kunci pada search engine ataupun search bar yang tersedia di sini. Misalnya saya ingin mencari di bidang misalnya education. Nah, ini bisa langsung dicari saja di sini. Education. Nah, maka tampilannya seperti ini kurang lebih sama ya, tidak ada perbedaan, hanya saja bagaimana kita mencari berdasarkan kata kunci ataupun feature lainnya seperti itu. Nah, ini ada content type-nya. Kalau ingin mencari bagian konten chapter ataupun buku, bisa langsung diklik bagian chapter. Lalu juga untuk artikel ya, bisa langsung diklik di sini, baik itu review artikel, news artikel, banyak ya, research artikel, technical artikel, banyak sebenarnya. Jadi kembali lagi ke pilihan rekan-rekan masing-masing. Lalu di sini ada untuk date publish-nya ya bisa, dan language dan lain-lain itu bisa ya. Jadi tampilannya sama, tidak ada perbedaan. Lalu kalau ada salah satu konten yang tertarik ingin dilihat seperti itu ya. Nah, ini bisa kita masuk. Nah, ini sebagai contoh saja, tampilannya juga tetap sama ya rekan-rekan. Di sini ada judulnya, lalu informasi dari publish-nya, lalu bisa di-save, bisa di-download. Nah, ini bisa kita lihat artikel tersebut dipublish di salah satu jurnal Springer, yaitu Humanities and Social Sciences Communications. Lalu di sini ada konten selections lainnya ya, bisa dilihat. Nah, kalau misalnya ingin melihat lebih jelas ya, untuk jurnal tersebut, kita bisa diklik saja judulnya. Bentar. Mohon maaf Bu Ririn, suaranya. Oke, Mungkin mohon Pak, izin Bapak Ibu, jaringan saya sedikit ada gangguan ya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kalau mau melihat jurnal artikel-artikel lainnya bisa dilihat di bagian sebelah sini. Ya, suara saya terdengar saat ini Bapak Ibu? Ya, Boleh konfirmasi? terdengar Ibu. Mbak. Terdengar ya. Oke. Oke. Nah, kita ulang saja ya, mungkin kurang jelas tadi karena terhambat sama jaringan. Nah, ini kalau misalnya ada konten yang tertarik ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini sama ya, ada judul dari artikelnya, lalu untuk sections-nya, references yang digunakan, bahkan all metrics-nya di sini bisa kita lihat ya. Kalau misalnya artikel ini sudah pernah di-mention di sosial media seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, itu akan terdokumentasikan jika ada. Nah, ini juga kalau sudah pernah diekspor ke dalam Mendeley, itu juga akan terdokumentasikan di sini. Dan sudah berapa banyak artikel ini diakses oleh user dari Springer, itu nanti akan terlihat di sini. Ada sekitar 114 accesses ya saat ini. Nah, Nah, kalau misalnya ingin mengekspor jurnal tersebut ya, misalnya ini jurnalnya Innovative Higher Education, itu kita bisa lihat
jam ke dalam homepage dari jurnal tersebut. Lalu di sini ada overview jurnalnya, informasi dari editornya siapa gitu ya. Kalau misalnya membutuhkan ada call for papers di sini ada ya terinformasikan, lalu latest artikel dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu juga ingin melihat berdasarkan artikel ya, baik itu volume dan juga isu itu bisa dilihat di sini ya. Lalu juga kalau ingin melihat author guidelines, bagaimana cara untuk submissions guideline-nya, how to publish-nya gitu ya, bisa dilihat di sini. Nah, bahkan di sini juga tersedia untuk pre-submissions checklist ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca gitu ya, ini nanti bisa kita checklist gitu. Nah, ini sebagai pengingat kita kalau memang dalam proses misalnya submission seperti itu. Ini cukup membantu sebenarnya untuk checklist-checklist yang mana yang sudah kita lakukan, yang mana sudah kita pahami, itu kita bisa mark as read seperti itu ya. Oke. Nah, di sini juga akan terinformasikan untuk jurnal matriksnya berapa impact factornya, lalu 5 tahun impact factornya berapa, dan juga ada submissions to first decisions, dan juga downloadnya berapa banyak per tahunnya, seperti itu. Jadi memang sangat komprehensif, seluruh yang dibutuhkan itu sudah ada di dalam platform dari Springer Nature. Lalu juga di sini Bapak Ibu yang terakhir ada advanced search. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari berdasarkan kata kunci yang lebih spesifik lagi, serta juga menggunakan Boolean operator seperti and, or, dan juga not, ataupun quotations ya, ataupun tanda kutip, itu kita bisa masukkan di sini. Nah, ini bisa dimasukkan keywordnya, title jurnalnya, author name-nya gitu ya, ataupun jurnalnya di bagian misalnya Nature ataupun Springer itu bisa dilihat di sini dan juga di custom berdasarkan tahun terbitnya. Nah, ini sebagai contoh misalnya tadi kita mencari educations ya. Nah, saya ingin menggunakan feature Boolean operator yaitu and. Nah, untuk educations ini saya ingin menggunakan tambahan kata kunci yaitu artificial intelligence misalnya. Nah, saya ingin melihat aplikasi AI di bidang ataupun di subject education itu seperti apa ya. Saya ingin lihat di sini. Kalau misalnya ada partikular judul dari jurnal bisa dimasukkan di sini ataupun Bapak Ibu memang ingin mencari berdasarkan nama dari pengarang itu sangat bisa ya, tinggal dimasukkan di sini. Nah, ini coba saya search saja, saya kosongkan untuk tahunnya ya. Nah, ini ternyata banyak ya hasilnya ada sekitar 124.000 konten baik itu buku chapter, artikel, research artikel yang membahas terkait dengan education dan kaitannya dengan artificial intelligence seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik, gitu, boleh langsung dikunjungi. Nah, ini coba di chapter ya, kita lihat untuk buku-buku juga kontennya. Bisa dilihat di sini ada chapter buku juga yang membahas misalnya Transcendence AI in Education, seperti itu. Bisa lihat di sini ada AI in Education dan Training. Banyak sekali ternyata. Kalau misalnya ingin mendownload hasil pencarian, itu nanti bisa kita sediakan dalam bentuk CSV format. Nanti akan ada tabelnya ya ataupun daftar judul hasil pencariannya serta nanti ada linknya ataupun DOI-nya sudah tertera seperti itu. Kalau ingin di-download ya. Oh, namun untuk mendownload juga perlu untuk sign in ya pertama sekali ataupun login dengan personal account. Oke, baik untuk konten Springer Nature ya, baik itu konten buku dan juga jurnal artikelnya. Sampai di sini ada pertanyaan dari rekan-rekan. Sudah ada beberapa pertanyaan ini di kolom Ada chat, Mbak pertanyaan. Ririn. Baik. Ya, ini pertanyaannya mau saya jawab Saya langsung sebut, atau kita menunggu saya selesai bacakan, dari Pak. dibacakan sekarang? Iya, ini yang bertanya. Untuk yang free access adalah jurnal yang terbit dari tahun berapa sampai tahun berapa? Oke.
tadi seperti yang sudah saya mention, untuk back file ataupun tahun yang dapat diakses di dalam Springer Nature itu ada dari tahun 1997 sampai dengan the latest editions, artinya adalah tahun yang sekarang terbit. Seperti itu. Yang kedua, kalau di luar jangkauan WiFi UNM tidak bisa, apakah ada solusi lain untuk bisa mengakses? Maaf, ya, mungkin Mbak, kalau di dalam katanya jangkauan WiFi UNM tidak bisa, apakah di luar yang di tempat lain bisa mengakses? Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi memang di awal sudah saya jelaskan bagaimana cara mengaksesnya. Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah cara inside kampus ya, ataupun ketika berada di dalam area UNM, maka hanya simple saja dengan mengkoneksikan WiFi yang tersedia dengan device masing-masing. Dan yang kedua adalah untuk penggunaan remote access. Sebenarnya untuk remote access ini pertama sekalinya Bapak Ibu perlu untuk login satu kali dengan menggunakan WiFi institusi. Nah, setelah berhasil login pertama sekali dengan WiFi institusi, maka nanti akun Bapak Ibu sudah terafiliasi, ya, sudah terkonek dengan institusi. Maka setelah itu, kalau misalnya Bapak Ibu mau login kembali, ya, dimanapun dengan menggunakan jaringan apapun, itu sudah dapat mengakses gitu ya, berdasarkan yang dilanggan oleh institusi. Seperti itu, Ibu. Ya, mungkin Mbak Tri Sugiyarti Iya, su- baik. Terima kasih banyak. sudah di. Cukup. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Ya, Apakah Ibu bisa langsung terintegrasi ke Mendeley atau iya, Zotero? iya baik. Untuk konten e-book juga sama konsepnya dengan jurnal ya, artikel jurnal seperti itu. Nah, kalau misalnya dibutuhkan ingin mendownload citasi, baik itu konten buku, jurnal artikel, itu untuk di referensinya ataupun citasinya itu sudah bisa di-download dalam bentuk RIS format ya, seperti yang saya tampilkan tadi, dan bisa langsung diekspor ke dalam reference manager software yang Bapak Ibu gunakan. Kalau sudah punya akun Mendeley, boleh langsung dicoba saja diekspor ke dalam Mendeley seperti itu ataupun Zotero. Oke, Seperti itu. selanjutnya dari Pak Surya Ananta. Apakah kita bisa mengunduh buku melalui akun UNM untuk akses buku Springers? Iya, baik, benar ya. Jadi bisa. Ketika Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan juga di awal, bahwa saat ini memang UNM berlanggan pada konten buku dan juga jurnal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin download konten-konten buku melalui akun UNM ataupun akses WiFi ataupun personal account Bapak Ibu yang sudah dibuat dengan menggunakan WiFi UNM, itu nanti bisa di-download berdasarkan buku-buku yang dilanggan oleh UNM saat ini. Seperti itu. Yang selanjutnya Ibu, mungkin terakhir ini ada dari Bu Aida. Baru-baru katanya dia coba akses full text jurnal tahun 2020 di jurnal Springers Nature tidak bisa padahal sudah login akun email institusi. Bagaimana Baik, itu? iya, baik Ibu Aida, nanti boleh diinformasikan untuk jurnalnya yang mana, Ibu? Halo Oh, Bu ini sudah Aida. diinformasikan ya. Sudah Ibu, ini sudah dikirim. Nah, ini salah satu book series ternyata Ibu. Nanti coba kita cek ya di akhir, apakah ini memang masuk ke dalam langganan ya. Dan kalau misalnya Ibu scroll ke bawah ya, pada bagian bawah, apakah sudah ada watermark yang bertuliskan dengan Universitas Negeri Makassar Ibu terlebih dahulu? Nah, ini ternyata bukan jurnal, melainkan book series ya Ibu ya. Nah, untuk konten buku kita perlu cek apakah memang ini masuk ke dalam daftar langganan dari perpustakaan UNM. Sudah terjawab, Ibu? Ya,
Sudah terjawab Iya, Ibu Aida? Baik, Bu. Sudah baik. diterima. Iya, baik. Bisa kita lanjut ya. Nah, karena kita memang ada beberapa database lainnya ya, ini baru satu dari Springer ya, Springer Nature. Karena memang saya lebih ingin fokus ke dalam Springer karena kenapa? Pada saat tahun 2026 ini kita baru saja berlanggan jurnal. Makanya saya ingin highlights lebih di dalam konten dari Springer. Nah, karena memang konten seperti dari IEEE, lalu juga Emerald, Oxford, IG Publishing, Sage, ini adalah konsepnya sama karena kita berlanggan pada konten buku, kurang lebih nanti cara pengaksesannya juga sama Bapak Ibu. Dan di sini juga sudah tersedia panduan lengkap dalam bentuk video, bisa diakses masing-masing oleh Sivitas Akademika dari UNM ya, di sini bisa langsung dilihat. Nah, nggak apa-apa, tapi kita akan overview juga secara singkat, tapi tidak sedetail tadi di bidang di bagian Springer Nature ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya yang pertama mungkin dari IEEE ya. Nah, sebelum saya lanjut ya, saya ingin ingatkan kepada, saya ingin announcements dulu ke seluruh peserta yang hari ini sudah berhadir ya, bersedia hadir pada webinar hari ini, bahwa di akhir sesi nantinya kita punya kuis menarik ya. Jadi pastikan rekan-rekan itu semuanya memahami seluruh proses dari pengaksesan, lalu juga mencari kata kunci dan lain-lainnya. Karena nanti akan ada kuis menarik dan juga nanti akan ada hadiah dan bisa diklaim di perpustakaan UNM. Nanti disupport dari iGroup seperti itu. Jadi pastikan rekan-rekan tetap berada di Zoom sampai dengan selesai. Ya. Lalu di sini untuk konten IEEE, saya izin untuk masuk dulu dengan menggunakan akun saya ya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini nanti di halaman awal itu sama ya aksesnya dengan yang pertama WiFi institusi dan yang kedua itu ada bisa membuat dengan personal account. Jadi konsepnya sama. Nanti akan ada tulisan di sini watermark yaitu access provided by Universitas Negeri Makassar. Lalu nanti di sini akan ada search engine-nya, baik itu basic search, advanced search juga ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Lalu juga di sini ada featured artikel juga, artikel yang paling banyak saat ini diakses dan juga dicari oleh pengguna IEEE. Lalu juga di sini akan ada agenda-agenda lainnya yang diadakan oleh IEEE itu sendiri, seperti itu. Lalu juga di sini kalau memang ingin langsung mencari berdasarkan basic ya, hasil pencariannya itu bisa langsung. Bahkan di sini juga kita bisa custom berdasarkan konten apa, buku kah, conference kah, course, jurnal magazine, standar, dan lain-lain seperti itu. Lalu di sini juga akan ada feature My Setting ya. Di sini juga tersedia misalnya menyimpan beberapa konten-konten yang kita sukai seperti itu ya, ataupun yang kita rasa penting itu bisa kita simpan di bagian My Favorites. Jadi konsepnya kalau di Springer tadi ada Save Researches, kalau di IEEE namanya itu My Favorite seperti itu. Sebenarnya konsepnya sama ya, Bapak Ibu. Lalu juga di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat gitu subscriptions ataupun yang dilanggan oleh perpustakaan UNM itu apa saja. Di sini ada feature yang namanya What Can I Access. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu klik bagian What Can I Access itu akan ada informasi detail apa-apa saja yang saat ini dilanggan. Nah, ini nanti tampilannya berbeda ya dengan saya karena ini adalah akun dari admin saya ya. Jadi berbeda dengan langganan di UNM. Lalu juga ada feature help. Nah, di bagian help ini ada resources and help di sini. Nah, akan ada banyak sekali video training ataupun user guidelines dalam bentuk video dan juga dalam bentuk PDF di sini tersedia. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang saat ini belum berkesempatan hadir, juga bisa melihat di sini bagaimana cara untuk mencari konten berdasarkan basic search, advanced search, lalu juga menyimpan ke dalam My Favorite ataupun My Research Projects, lalu juga bagaimana
caranya untuk setup untuk alert konten-konten yang dirasa ingin kita dapatkan notifikasi jika ada salah satu artikel ataupun jurnal di dalam jurnal ada artikel baru, itu kita bisa dapatkan notifikasinya dengan cara men-setup alert. Kita kembali ya. Baik, lalu juga kalau rekan-rekan bisa lihat di sini ada sekitar 7 juta items yang ada di dalam metadata IEEE ya. Seluruh kontennya itu jumlahnya 7.100 items ya. Kita bisa lihat di sini ada top searches. Dari 7 juta tersebut, ternyata ada dokumen dari berbagai macam topik ya berbeda, topik yang berbeda yang paling banyak dicari. Nah, ternyata nomor satunya itu ada pada top search di bagian data science ya, ada sekitar 900.000, lalu diikuti dengan topik dari image processing, ada machine learning, ada antenna, deep learning, dan lain-lainnya. Bahkan juga AI di sini ada ya, IoT, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya rekan-rekan yang berasal dari Fakultas Teknik, ini mungkin sudah sangat familiar ya dengan IEEE, jadi boleh di search saja untuk konten-konten yang saat ini dapat diakses oleh UNM. Nah, ini langsung saja mungkin saya ingin mencari deep learning. Nah, ini bisa kita lihat kontennya di sini. Seperti apa? Nah, ini ada konten ya, baik itu conference, magazine, jurnal, standar, buku, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di UNM saat ini kita bisa berfokus pada konten buku ya, bisa langsung dicentang bagian books di sini. Lalu kalau memang ingin sign in ya, di sini bisa dimasukkan, ataupun kalau masih belum punya akun, boleh di-create account-nya terlebih dahulu di sini. Lalu di sini ada konten-kontennya ya yang bisa diakses. Nah, kalau misalnya rekan-rekan hanya ingin ditampilkan pada konten yang hanya dilanggan oleh institusi, itu kita wajib klik bagian subscription content. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk konten-konten yang tidak dilanggan secara otomatis akan tereliminasi ataupun terfilter. Maka bisa dilihat akan ada icon dengan gembok terbuka, itu artinya adalah icon tersebut adalah include di dalam digital subscription dari UNM. Nah, ini bisa dilihat ya. Lalu juga di sini bisa dilihat ya, bisa di custom tahunnya berapa dan juga mau range-nya ataupun single year juga bisa. Misalnya 2026 saja ataupun karena 2026 masih baru mungkin 2025 ya, sepanjang tahun 2025 itu bisa kita apply di sini. Nah, lalu juga berdasarkan author, affiliations. Nah, untuk affiliations ini juga kita bisa cari ataupun filter, misalnya hanya untuk Indonesia saja gitu ya. Penulis-penulis di Indonesia nanti akan ditampilkan di bagian affiliations. Nah, ini bisa dilihat ya, ada paper mengenai deep learning itu ditulis oleh ataupun dipublish oleh Universitas Telkom Bandung ya. Ini ada dari BINUS, nah ini ada dari ITS seperti itu ya, UDINUS, Dian Nusantara dan lain-lainnya seperti itu. Kalau memang ingin kita lihat berdasarkan affiliationsnya. Lalu juga di sini bisa masukkan berdasarkan publication title ya, jurnal ataupun konten buku, lalu juga ada standar type dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali. Nah, untuk short juga ya, baik itu berdasarkan kerelevansian seperti konsep di Springer tadi ya, kurang lebih sama. Nah, uniknya kalau di IEEE itu kita bisa short berdasarkan konten yang paling banyak disitasi seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kalau memang ingin mencari konten yang populer ya, yang paling banyak disitasi, itu bisa pilih yang bagian most cited by papers seperti itu. Lalu juga di sini kalau ada yang tertarik ingin dilihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk tampilannya sebagai contoh seperti apa. Di sini ada judulnya, lalu di sini ada nama penulisnya dan juga afiliasinya dari universitas mana dan juga negara mana ya. Ini kebetulan dari Cina ya.
Ini bisa dilihat, ini juga dari China dan lain-lain. Dan juga sudah diakses sebanyak 265 kali oleh para user. Lalu di sini untuk table of content terletak pada bagian sebelah kiri ya, ada bagian abstrak di sini. Lalu juga di sini akan ada informasi DOI-nya dan lain-lain, tahun terbitnya dan lain-lainnya ya, bisa dilihat. Nah, kalau misalnya juga mau di setup alerts ya, seperti yang saya katakan, kalau memang ingin mendapatkan notifikasi terkait dengan adanya paper-paper yang baru saja publish ya, itu bisa kita setup alert di sini. Tentunya perlu untuk login ya. Lalu juga di sini kalau mau di-share ke berbagai social media, eh, mohon izin teman-teman untuk tidak mencoret screen ya. Nah, ini bisa di-share juga ke sosial media, baik itu email, Facebook, LinkedIn, dan juga X ya, ataupun Twitter ya. Nah, ini bisa di-share langsung ke sosial media, seperti itu. Kalau ingin mendownload kontennya, bisa langsung diklik bagian PDF, ataupun kalau memang ingin di site ya, ataupun dikutip, ini ada beberapa pilihan, baik itu uh, secara manual di sini copy paste, ataupun di-download dalam bentuk RIS format, ataupun by text, dan juga ref word, itu juga bisa kita download dan langsung diaplikasikan ataupun diekspor ke dalam reference manager software Bapak Ibu. Jadi sebenarnya konsepnya sama ya rekan-rekan. Baik, dan juga kalau misalnya ingin mencari berdasarkan advanced search ya, yaitu untuk mencari lebih detail lagi. Nah, ini kita kembali. Nah, ini bisa kita gunakan advanced search. Nah, untuk konsep advanced search, kalau di IEEE itu sedikit berbeda ya tampilannya. Sebenarnya konsepnya sama ya, sama-sama ingin mencari kata kunci yang lebih spesifik. Namun memang di sini tampilannya sedikit berbeda ya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Bisa dimasukkan untuk search terms-nya ataupun keyword-nya di sini. Lalu secara otomatis nanti sudah ada Boolean operatornya di sini tersedia ya. Jadi kita tidak perlu menulis secara manual seperti itu. Nah, misalnya tadi kita mau cari misalnya ini engineering ya, engineering. Nah, ini kita bisa masukkan boolean operatornya, misalnya and artificial intelligence. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin di-update ya publication date-nya, itu bisa. Nah, ini juga tersedia ya untuk all metadatanya, baik itu hanya pada bagian text only ataupun dokumen title-nya, ataupun kalau misalnya ingin mencari berdasarkan author name, ya di sini bisa, ataupun juga berdasarkan DOI link, ataupun juga nomor ISBN-nya ya di sini buku numbernya di sini bisa langsung dicari dan langsung di search saja. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya tidak ada perbedaan ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Maka di sini nanti akan ada menu filter dan jangan lupa selalu untuk diklik bagian subscribe konten ya. Nah, jadi untuk konten-konten yang restricted ataupun yang tergembok itu secara otomatis nanti tidak akan ditampilkan kembali seperti itu. Jadi mempermudah rekan-rekan untuk mengakses buku-buku yang dapat dibaca secara full text seperti itu, ya. Hmm, Baik. Sampai di sini untuk konten IEEE Explore, apakah ada pertanyaan? Baik, ada peserta yang ingin mungkin eh, demo langsung begitu pakai pakai akunnya. Iya, silakan. Iya. Halo peserta, ada yang ingin demo langsung masuk di Stringers atau Emerald pakai akun siap UNM. Ada? Ada yang ingin bertanya ini, Ibu? Ada yang raise hand? Boleh Mbak, Tri Sugiarti. Yes. Iya, Silakan. Iya.
Eh, Silahkan Ibu yang mau bertanya. iya. Sebelumnya ini, tadi saya sudah menggunakan untuk akses ke mana? Ke perpustakaan UNM. Itu sudah saya Mm-mm. lakukan. Tapi ternyata sebelumnya saya sudah mendaftar nih di perpustakaan UNM. Apakah ini mempengaruhi juga untuk pada saat penggunaan untuk login ke Springer? Karena tadi saya klik untuk Springer untuk apa login UNM, itu kemudian diminta ada permintaan itu untuk login. Maaf, pada saat saya masuk ke Springernya diminta untuk link dari admin perpustakaan agar bisa terkonek dimanapun itu permintaannya yang ada di penyampaiannya di situ. Mohon masukannya atau mungkin jawabannya. Terima kasih. Dari sini ya Ibu ya. Loginnya Iya. tadi melalui ini ya. Iya. Oh, kalau ini mungkin dari tim rekan-rekan dari tim pustakawan, apakah boleh menjelaskan sedikit ini Eh, Baik, untuk Heeh, Maaf, sebelumnya sebenarnya saya pakai dua cara. Saya pakai ini login heeh, ke Library UNM, ya. kemudian satunya heeh, itu langsung dari Springer. Jadi saya login heeh. dari Springer. Nah, kalau dari Springer yang dia minta itu supaya terkonek itu adalah ada link dari admin perpustakaan supaya bisa terkonek dengan Springernya. Tapi saya sudah memasukkan akun Orchid juga. Kemudian email UNM iya pastinya. Ya, itu pertanyaannya adalah bagaimana untuk mendapatkan link dari perpustakaan uh, dan bagaimana juga supaya bisa selanjutnya mampu uh, ke apa nih ke hal-hal yang berkaitan dengan Springer baik itu buku ataupun jurnal. Terima kasih. Baik, mungkin dari saya terlebih dahulu ya, rekan-rekan Baik, Mbak. pustakawan, saya ingin menjawab. Jadi kalau misalnya Ibu ketika memang saat ini Ibu berada di area UNM tidak ya? Iya, lagi di Mm-mm. UNM. Sudah menggunakan jaringan dari UNM, benar Ibu? Iya, benar. Sudah ada tidak ya watermark? Kalau Ibu scroll paling bawah, ini nanti akan ada tulisan Universitas Negeri Makassar seperti itu. Sudah ada seperti ini Oke, kurang lebih. saya Iya. buka dulu untuk Springer. Mm-mm. Lalu, maaf, maaf, tadi di mana ya? Perpustakaan. Tunggu sebentar ya. Iya, siap, nggak apa-apa. Ini di sini Bu di lib.unm.ac.id Ya. /layanan/ebook. Oke, ini untuk link springer.com ya? Iya, benar. Iya, kalau di bawah di sini, kalau misalnya ke bawah yang tadi Mbak tunjukin Mm-mm. UNM ini belum muncul malah. Belum muncul ya? Iya. Nah, kalau belum muncul itu Ibu kalau boleh informasikan ke tim pustakawan itu nama WiFi-nya apa dan juga nanti akan dicek IP address-nya. Dikhawatirkan bahwa ada IP yang ternyata belum didaftarkan seperti itu. Kalau di sini Belum saya pakai muncul ya Ibu UNM. ya? Kalau di sini saya pakainya UNM underscore guest. Underscore Oh, gas. maaf Mbak Tri Sugiyarti, mungkin saya potong ya. Kalau sudah mendaftar akun siakah di ICT, begitu? Iya, sudah. Pak, sudah eh, menggunakan kayak bilang ke seumpamanya Tri Sugiyarti at unmaceh.id. Iya, benar. Oh, mungkin ada terkendala jaringannya atau bagaimananya Mbak. Oke. Iya, jadi kalau misalnya berdasarkan penjelasan dari Ibu Tri bahwa beliau belum melihat adanya watermark di sini yang bertuliskan dengan Universitas Negeri Makassar, maka itu artinya adalah saat ini jaringan WiFi yang digunakan oleh Ibu Tri itu masih belum didaftarkan ke sistemnya Springer untuk IP address-nya. Maka dari itu nanti saya mohon bantuannya kepada tim dari UNM untuk list seluruh IP publik yang digunakan oleh UNM ya agar dapat kita daftarkan ke publisher seperti itu. Oke, baik. Jadi Terima kasih. iya, baik terima kasih Atau banyak Bu bisa Tri. di screen share screen Mbak Tri. Oke, boleh.
Saya izin Oh, share. boleh ini saya stop share dulu ya. Oke, saya izin share screen ya. Iya, Ini apakah sudah terlihat? proses. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Oke, ini saya sudah masuk ke akun saya. Saya menggunakan Mm-mm. trisugiyarti.unm.ac.id. Iya, Kemudian kalau tadi yang dilihat diminta untuk melihat watermarknya ya. iya benar Ibu. Oh, ini ada perpustakaan UNM ya. Ini benar Oh kah? iya, benar, sudah. Ah, oke. Iya, sudah. Nah, ada kendala lain Ibu? Ini lebih ke apa? Tadi saya pas lihat ke akun saya di Heeh, bagian mana nih? Manage your account. heeh, Kemudian juga karena ini kan belum tersambung dengan beberapa penelitian saya ya. heeh. Kemudian tadi saya link institutions. Nah, ini tadi yang saya tanyakan nih, Mbak. Untuk link Hmm, institutionsnya. Di sini diminta untuk memasukkan link. oh ini berarti berkaitan dengan penelitian Ibu ya, bukan konten ternyata Oh, ya. oh gitu. Oh iya, Oke. soalnya tadi kita nanggapnya nggak bisa akses seperti itu, tapi Oh iya. ternyata, nah untuk link institution itu nanti bisa dicek di bagian admin oleh tim pustakawan, Oh seperti gitu. itu. Oh, Mm-mm. siap, 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 siap. Iya, baik. Untuk akses ternyata sudah aman ya Ibu ya, Kalau aman, iya. Tadi diminta untuk aksesnya. mendaftar, Mm-mm. mendaftar pribadi ya untuk mendaftar akun yang baru. Saya pakainya Iya. terus seperti mb@unm.ac. Oke, itu sudah aktif Ibu, sudah aktif karena sudah ada nama akun dan juga sudah ada afiliasi dari institusi. Oke, berarti ini Ya. sudah bisa saya pakai dimanapun ya untuk Benar sekali, dan lain benar sekali. sebagainya. Namun ada itunya highlightnya ya perlu di take a note. Kalau misalnya sudah 90 hari, Ibu Tri itu wajib untuk sign in sekali lagi di institusi dengan menggunakan WiFi agar akunnya itu masih tetap aktif gitu. Oh, pantas. Soalnya saya pernah nyoba, itu bisa. Heeh, Saya coba lagi di tempat yang lain, mungkin sudah jarang lagi pakai untuk masuk Springer ya lewat mm-mm. website. Itu tidak bisa. Mungkin itu alasannya juga. Iya, Iya, seperti karena saya itu. ingat banget saya pernah melakukan ini, itu bisa dan ternyata itu tidak bisa. Terima kasih, Mbak Iya, ya. terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Iya, baik. Ini menunggu ada lagi pertanyaannya dari Ibu Aida. Nah, kalau untuk Ibu Aida ini masih belum terafiliasi, Ibu. Pastikan dulu apakah Ibu sign in tadi dengan menggunakan WiFi institusi kah Ibu? Ibu Aida, Ibu Tri, Iya, hai. Wifi institusi. Ah, iya. Iya, tadi Oh pakai ya, UNM_guest. iya. Tadi Ibu berhasil ya kalau yang Iya, WNM Guys ya. Heeh. iya. Mm. Nah, harusnya kalau Ibu Aida sudah menggunakan WiFi institusi seperti Ibu Tri, itu nanti akan ada afiliasinya dari Universitas Negeri Makassar, seperti itu. Mungkin nanti boleh dicoba kembali ya Ibu ya. Nah, tapi ini untuk akunnya sudah aktif ya ini. Hanya saja masih belum terafiliasi dengan UNM. Nanti boleh dicoba kembali ya dengan menggunakan WiFi UNM. Nah, oke. Kalau begitu kita boleh lanjut rekan-rekan. Ya, Bu. Lanjut dulu ya. Baik, untuk IEEE tadi sudah cukup jelas ya, rekan-rekan tidak ada pertanyaan ya, saya anggap sudah cukup clear. Maka kita lanjut, untuk selanjutnya mungkin ada di Emerald ya. Nah, di Emerald ini juga sudah tersedia panduannya ya. Jadi rekan-rekan boleh nanti melihat panduan video kalau misalnya ingin review kembali seperti itu. Nah, untuk Emerald tampilannya seperti ini, rekan-rekan bisa dilihat di sini akan ada nama masing-masing dari pengguna ya. Lalu juga di sini akan ada afiliasi dari Universitas Negeri Makassar tentunya. Maka teman-teman artinya sudah dapat mengakses seluruh konten yang dilanggan oleh UNM. Dan juga untuk aksesnya tetap sama dengan menggunakan WiFi dari UNM dan juga em,
membuat personal account ya, ataupun mendaftarkan akunnya untuk dapat digunakan sebagai remote access. Nah, untuk cara mendaftarkannya juga kurang lebih sama. Ini coba saya sign out terlebih dahulu. Saya tunjukkan bagaimana tampilannya kalau rekan-rekan ingin register akunnya. Nah, ini kalau misalnya rekan lihat di sini akan ada tulisan register. Nah, kalau misalnya sebelumnya rekan-rekan sudah mempunyai akun di Emerald, maka tidak perlu melakukan register lagi, hanya saja tinggal untuk sign in kembali seperti itu. Nah, kalau misalnya memang belum punya akun, silakan dimasukkan untuk email address-nya. Tentunya ini adalah email yang berasal dari UNM ya, unm.ac.id. Lalu juga passwordnya silakan di-create minimal 12 karakter ya. Jadi eh, tidak boleh kurang ya, ataupun misalnya ingin dibuat 8 karakter itu tidak bisa, karena memang ketentuannya itu 12 karakter. Silahkan langsung di-confirm di sini passwordnya. Untuk password sendiri itu harus ada uppercase, lalu juga lowercase, ataupun huruf besar, huruf kecil, lalu juga ada satu angka dan satu karakter khusus seperti simbol-simbol, baik itu seperti tanda seru, bintang, pagar, dan lain-lain, itu terserah. Lalu di sini juga dimasukkan untuk first name dan juga last name-nya ya rekan-rekan, dan langsung dicentang di sini bagian I am not a robot. Kalau misalnya ingin menerima informasi email dari marketing dari Emerald, itu boleh dicentang. Nah, setelah itu klik bagian register. Setelah diklik bagian register, nanti rekan-rekan silahkan dicek untuk emailnya ya. Emailnya untuk melakukan verifikasi. Ketika sudah diklik verifikasi, boleh rekan-rekan silahkan dimasukkan untuk email address-nya di sini ataupun username-nya dan juga password yang sudah di-create. Namun untuk login pertama sekali juga sama, wajib menggunakan WiFi yang ada di institusi ya. Nah, setelah berhasil sign in ataupun login pertama sekali dengan institusi, maka nanti bisa langsung digunakan dimanapun rekan berada. Seperti itu. Nah, setelah itu rekan-rekan juga bisa lihat, karena konsepnya sama, e-book ya dari Emerald, ini bisa kita ekspor berdasarkan langsung konten e-book jurnal di sini. Nah, ini bisa dilihat untuk browse all titles-nya. Ya, di sini. Nah, ini kalau bisa dipilih ya A, B to uh, Z ya, di sini sampai Z, itu bisa dilihat. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan masih melihat di sini ada konten yang restricted ya, ataupun dimasukkan ke dalam troli keranjang, itu artinya adalah konten tersebut tidak dapat diakses. Nah, untuk bagaimana caranya, itu kita bisa pilih di bagian paling bawah ada tulisan availability. Diklik bagian available ya untuk menampilkan seluruh konten yang dapat kita akses ataupun kita download dan juga baca secara full text. Seperti itu. Nah, ini akan terlihat ya, sudah berganti simbolnya menjadi warna hijau checklist, artinya dapat kita akses. Seperti itu. Kalau misalnya rekan-rekan juga ingin melihat series lainnya juga bisa lihat, ataupun berdasarkan tahun terbit juga bisa ya, jadi konsepnya sama. Nah, ini kalau kita lihat tampilannya seperti apa, ini adalah covernya dari buku Academic Identity in the Age of AI. Bisa dilihat di sini ada table of content-nya. Nah, karena memang ini adalah e-book ya, tentunya nanti akan tersedia chapter by chapter seperti itu. Jadi kalaupun rekan-rekan ingin mendownload, itu nanti akan terdownload berdasarkan chapter ya. Misalnya kalau ingin baca chapter 1, chapter 2, 3. Nah, ini ada chapter 4 ya. Saya tertarik misalnya ingin baca chapter 4. Maka nanti tampilannya seperti ini. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada author-nya, lalu juga DOI link, ataupun juga tahun publish, lalu bisa di-download, seperti yang saya katakan, downloadnya berdasarkan chapter ya, lalu bisa di-share ke berbagai social media, bisa di citations, nah, ini bisa diklik dan juga tersedia beberapa
referensi stations ya. Nah, ini baik itu RIS Zotero, lalu juga EasyByte, Mendeley, Paper, EndNote, dan lain-lain. Lalu juga di sini untuk kontennya sudah sangat jelas ya, ada AI and personalized learning dan lain-lain ya. Bisa dilihat di sini juga ada suggestion topik lainnya yang masih relate ataupun yang masih berkaitan. Tuh. Baik. Lalu kalau memang ingin mencari berdasarkan kata kunci juga bisa di sini ya, langsung dimasukkan kata kuncinya, misalnya money management seperti itu. Sebagai contoh, tampilannya tetap sama ya rekan-rekan. Di sini nanti akan ada formatnya apa saja yang diinginkan. Lalu juga di sini akan ada kontennya dan juga bisa dipilih dan juga dibaca secara full text. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu karena mengingat waktu kita tidak lama lagi ya rekan-rekan, di sini saya langsung jump ke bagian Oxford Academic ya. Nah, untuk Oxford Academic juga tentunya sama konsepnya, kurang lebih ada nanti bagaimana cara mencari konten berdasarkan basic, advance, dan juga nanti berdasarkan subject collections ya. Nah, ini contohnya, ini langsung masuk ke dalam ebook ya. Jadi ini ada ebook collection semuanya ya. Bisa dilihat di sini untuk subjeknya ada art and humanities, law, medicine, science, ada juga social science, dan lain-lain. Untuk di Emerald, untuk di Oxford itu terletak pada bagian sebelah kiri ya, menu sebelah kanan atas untuk menu pencarian. Nah, ini ada search engine, di sini bisa masukkan kata kunci, ataupun kita ada tersedia AI Discovery Assistant. Nah, kalau di Oxford itu ada AI yang akan dapat membantu kita mencari berdasarkan kata kunci yang kita inginkan, seperti itu. Misalnya kita mau cari berdasarkan Islamic law ya. Nah, ini nanti kalau kita cari, maka nanti akan ada daftar buku-buku ataupun referensi baik itu dari buku juga dari jurnal artikel itu akan tertampilkan di sini ya. Jadi ada Islamic Law di sini. Lalu kalau misalnya ada yang tertarik, kita bisa langsung menuju salah satu artikel konten ataupun buku chapternya. Nah, tampilannya seperti ini ya, buku chapternya ada Islamic Law. Lalu di sini juga sama, kalau ingin mendownload, silahkan di-download dalam bentuk PDF. Lalu juga bisa di-share ke berbagai sosial media dan juga disitasi. Kalau rekan-rekan juga ingin melihat lainnya ya, ada konten-konten lain, itu juga akan ada recommendation di sini ya, bisa dilihat ya. Oke, kalau misalnya ingin tertarik melihat bukunya juga bisa langsung menuju ke halaman bukunya langsung sebenarnya ya. Nah, ini adalah bukunya, abstrak bukunya, lalu juga di sini ada table of content-nya, chapter 1, 2, dan 3. Jadi konsepnya sama, kalau mau download itu tentunya chapter by chapter ya, tidak bisa full teks buku langsung di-download, seperti itu. Nah, ini kita kembali. Tadi kita sudah menggunakan AI Discovery Assistant untuk membantu kita mencari kata kunci. Kalau misalnya ingin mencari berdasarkan basic search ya, ataupun general searching, itu bisa ya. Tinggal dimasukkan kata kunci. Nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa melihat di sini ataupun modify hasil pencarian kita berdasarkan full text-nya ataupun berdasarkan title-nya. Lalu kalau misalnya di availability itu wajib kita klik bagian all content I have access to ya. Nah, jadi kita hanya ditampilkan kepada konten yang hanya dilanggan saja. Jadi mempermudah kita mengeliminasi. Lalu kalau ada subject collections yang ingin dicari juga bisa di sini. Nah, ini juga bisa kita custom berdasarkan tahun. Sebenarnya memang konsepnya itu sama ya Bapak Ibu setiap publisher ya, bagaimana cara mencarinya. Hanya saja nanti desain search bar-nya itu kadang terletak di bagian tengah, di atas, sebelah kiri, seperti itu. Nah, ini bisa lihat ya untuk chapternya juga sama seperti ini. Ini ada linknya, kalau misalnya rekan-rekan mau share ya, ini bisa di-share ataupun juga di-copy dengan menggunakan link di OI. Nah, di sini juga akan muncul sudah berapa banyak yang mengakses buku chapter tersebut ya. Ada sekitar 2.600-an, lalu juga untuk almetriknya, kalau misalnya sudah di-mention di sosial media dan juga diekspor ke dalam Mendeley, itu akan
dokumentasikan di sini. Bahkan juga ada statistik datanya di sini sudah per tahunnya itu berapa, ya. Menarik. Baik. Selanjutnya eh, di sini ada Sage Publishing. Nah, untuk Sage Knowledge ya ataupun Sage Book Collections ini di sini tampilannya seperti apa? Oke, seperti ini ya tampilannya. Bapak Ibu bisa lihat nanti juga untuk aksesnya sama dengan menggunakan WiFi dan personal account. Lalu di sini ada langsung disajikan untuk disiplin ilmu ya, baik itu bisnis, manajemen, dan juga kriminologi, justice, dan lain-lain. Jadi bisa dilihat di sini ataupun juga untuk konten type baik itu buku dan juga handbooknya itu boleh kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu juga di sini akan ada search engine-nya, baik itu basic dan juga advanced search. Dan tentunya konsepnya sama, yaitu ketika menggunakan advance, itu tandanya Bapak Ibu ingin mencari buku-buku yang lebih spesifik gitu berdasarkan nama pengguna, nama penulis, lalu juga bisa mencari berdasarkan ISBN-nya dan lain-lain. Kalau mau mencari berdasarkan langsung dari subject collections ya, itu bisa. Nah, ini kalau misalnya education, seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Di sini akan ada menu filternya, terdapat pada sebelah kiri ya. Nah, ini bisa kita klik juga bagian content available to me. Artinya itu konsepnya sama, hanya ingin ditampilkan untuk konten-konten yang hanya dilanggan oleh institusi seperti itu ya. Nah, ini karena saat ini saya tidak menggunakan akses dari UNM ya, maka berbeda gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik, Bapak Ibu bisa lihat langsung saja untuk buku koleksinya seperti apa. Nanti seperti ini, lalu juga nanti akan disajikan untuk chapter by chapter ya, Bapak Ibu. Di sini ada chapter part 1, chapter 2, 3, 4, 5, part 2, chapter berapa gitu ya, 9, 10, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ingin di-share ya, ini bisa ya, baik itu di copy linknya, lalu juga di-share, ataupun disitasi, ataupun bahkan di-embed ya, bisa di sini. Nah, ini kalau mau download, itu kita wajib masuk ke dalam masing-masing chapter ya. Nah, ini karena saya tidak ada akses ya, Bapak Ibu, kalau misalnya lihat nanti di bagian sebelah sini akan ada PDF untuk mendownload seperti itu, ataupun bahkan memasukkan ke dalam daftar favorit seperti itu ya, dan Mohon di-share. maaf Bu Ririn, mungkin Iya, bisa dipersingkat lagi. iya, baik, tinggal satu lagi ya. Untuk saya tadi seperti itu ya, kurang lebih sama. Dan yang terakhir ada IG Publishing. Nah, untuk IG Publishing ini juga buku ya kontennya. Sebentar. Nah, untuk IG Publishing ini sebenarnya lebih interaktif karena memang di sini AI, feature AI sudah banyak sekali dapat membantu user ya. Nah, ini salah satunya misalnya money management ya. Sebagai contoh langsung kita menggunakan search engine kunci yang kita inginkan seperti apa. Nah, ini kita menggunakan AI search ya, rekan-rekan. Jadi lebih mudah. Ini adalah, sebentar saya sign in dulu ya. Ini adalah salah satu contohnya ya, Bapak Ibu. Ini ada buku yang sudah ada bantuan AI. Nah, untuk AI di IG Publishing itu lebih interaktif dibandingkan di Oxford karena untuk di IG Library ataupun Publishing itu AI bisa melakukan summary ataupun merangkum eh,
keseluruhan isi dari buku tersebut. Lalu juga AI bisa membantu untuk membuat kuis ya ataupun pertanyaan evaluasi tentunya berkaitan dengan buku tersebut, dan juga ada AI book buddy. Artinya ini konsepnya sama dengan ChatGPT ya. Kita bisa berinteraksi dengan AI. Kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Lalu nanti AI book buddy ini akan membantu menemukan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk di IG Publishing. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Karena waktu kita tinggal berapa menit lagi ya Ibu ya. Ada Iya. pertanyaan dari Ada yang rekan-rekan? mau, ada yang mau bertanya Bapak Ibu atau ke mahasiswa? Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah cukup clear, mungkin saya yang akan memberikan kuis gitu ya. Bisa. Bisa ya? Ya, Mm-mm. Baik, saya ini kasih. rekan-rekan boleh kita mulai saja atau ada pertanyaan? Ya, Ya, kita mulai ya. Nah, ini saya share kembali screen saya. Oke, ini saya start ya presentationnya. Bapak Ibu boleh masuk ke dalam menti.com. Nah, ini bisa di scan barcode-nya. Boleh di scan barcode-nya, Bapak Ibu. Nanti silakan langsung masuk ke dalam waiting list-nya ya. ya, sudah ada 14 orang. Iya, sudah 17 ya. Kita tunggu ya. Ini coba saya next slide dulu. Ini maksimal 50 orang ya rekan-rekan ya. Jadi siapa cepat dia bisa join. Ayo silakan join rekan-rekan. Saya tunggu. Yang 12 lewat. Iya, 5 menit. Yang 12 oke. lewat. Iya. Dua. Iya, mohon diinfokan ya Bu kalau kita bisa dimulai. Iya. Sudah 27. Sudah bisa dimulai? Oh, ada yang minta barcode ya. Sebentar, saya kembali. Nah, ini barcode-nya, Pak. Ayo 15 peserta lagi yang bisa join. Terhambat jaringan kayaknya. Oh, baik. Ya, kita punya waktu Sudah tinggal 9 menit ya. Sudah ya, kita mulai ya Ibu ya. boleh. Iya, Sudah baik. 44 orang. Iya, Tinggal. baik. Untuk rekan-rekan nanti lain kesempatan ya rekan-rekan ya, yang masih belum bisa. Nah, ini mulai pertanyaan nomor 1.
Apa fungsi utama dari database yang dilanggan oleh UNM? Menyediakan berita terkini, menyediakan jurnal dan buku ilmiah untuk keperluan akademik, mengelola data statistik pemerintah. Ya, dijawab 3, 2, 1. Oke, 34 menjawab dengan benar ya. Ini sudah cukup tergambarkan ya, sudah memahami ternyata fungsi utama dari database yang dilanggan. Untuk leaderboard dipegang oleh Nurul Mutia ya. Ya, saat ini ya, sementara. Pertanyaan nomor 2, ada 38 player ready, kita start. Oke, kita start ya. Untuk dapat mengakses konten, pengguna biasanya harus mendaftar sebagai anggota toko online, menghubungi penulis artikel, login menggunakan akses institusi. 3, 2, 1. Wow, ada 35 yang berhasil menjawab ya, login melalui akses institusi ya. Kita lihat leaderboardnya. Nurul Mutiah lagi. CHL, siapa ya ini? CHL. CHL siapa ya? Oke, nanti untuk pemenang nanti ya, boleh dikonfirmasi nanti. Suaranya. Iya. Ini kita mulai pertanyaan nomor 3. Menu Advanced Search digunakan untuk melakukan pencarian artikel dengan kriteria lebih spesifik, melihat daftar jurnal terbaru, menghapus hasil pencarian sebelumnya. Ayo. 2, 1. Oke, 33 menjawab dengan benar ya, rekan-rekan. Melakukan pencarian artikel ataupun buku dengan kriteria lebih spesifik. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Total poin sekitar 2.800, Nurul Mutia. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya, rekan-rekan. Ada 35, 36 player ready. Kita start quiz. Jika pengguna ingin menemukan artikel berdasarkan topik tertentu, maka dapat menggunakan feature Citation Taker, Browse by Subject, dan Download Manager. Oke, sudah vote semua? Ya, ya, jawabannya adalah Browse by Subject. Ada 26 yang benar ya, cukup terkecoh di sini rekan-rekan. Baik, kita lihat leaderboardnya, siapa pemenangnya. Oke, pemenangnya adalah Aldila Gusta. Selamat kepada Aldila Gusta. Lalu pemenang kedua ada Tami dan ada Haha. Siapa ya Haha ya? Nanti untuk pemenang boleh konfirmasi nama serta juga fakultas mana, nama telepon, nomor teleponnya juga ya disertakan. Nanti bisa diklaim untuk hadiahnya di perpustakaan. Oke? Sore. Akhirnya dapat souvenir. Iya, nanti saya bantu kirimkan ya Ibu ya. Oke, baik, Mbak. Untuk nama pemenang tadi ya, boleh nanti informasinya diinformasikan kepada Ibu Ina ataupun rekan-rekan tim pustakawan UNM Baik, ya, rekan-rekan. baik, baik, Mbak. Baik, Ya, eh, terima kasih banyak atas partisipasinya rekan-rekan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan silakan di-share ke seluruh sivitas akademika dari UNM ya untuk informasi ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ina. Bu.
Baik, Bu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu narasumber atas materi yang sangat bermanfaat ini. Eh, Selanjutnya saya akan memberikan sertifikat kepada pemateri kita. Wah, terima kasih Ini, banyak untuk rekan-rekan ini ya Mbak. perpustakaan. Iya, terima kasih banyak. Dan selanjutnya mungkin silakan para peserta mengisi presensi. Eh, Oke, sebelum saya tutup, mungkin kita bisa berfoto bersama. Silakan para peserta mengaktifkan kamera. Saya mulai dari slide pertama. Baik, saya mulai 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide enam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Banyak, banyak ya, selesai. Oke. Demikian berakhir sudah library kelas hari ini dengan tema Empowering Your Search Tools with Powerful e-Database. Baik, selanjutnya jangan lupa uh, mengikuti akun Instagram kami di UNM dengan _perpustakaan. Saya bisa share screen. Ya, dengan channel YouTube kita di @perpustakaan UNM. Nantinya siaran ulang library class hari ini juga akan diupload ke channel YouTube perpustakaan. Baik, saya tutup dengan pantun ya. Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak terasa segar. Library class berakhir dengan penuh kesan. Ilmunya dapat, hati pun senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, Bapak Ibu, saya nanti izin untuk mengirimkan seluruh database list ya dari konten-konten yang dilanggan UNM. Jadi nanti tidak ada kesalahan gitu ya ketika diakses kok ini tidak bisa dibuka gitu ya seperti tadi kasusnya gitu. Jadi bisa Ya, dilihat untuk daftar listnya. Seperti itu ya karena oke, memang banyak sekali buku-buku yang dilanggan oleh UNM saat ini. Jadi sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ya, oke, betul sekali ya Mbak Ri. Ya. iya baik. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak terima Ibu kasih Ina banyak sudah Mbak Riri. hosting. Ya, Terima kasih terima kasih. banyak. Pak Imran, terima Eh, kasih banyak atas bantuannya selama ini. Makasih Ya, banyak rekan-rekan pustakawan. ya.
Mungkin Aldila bisa nanti berhubungan langsung di lantai 2 perpustakaan ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Di antara rakuku yang penuh cerita, tersimpan ilmu sepanjang masa. Setiap lembar membuka jendela, menyinari hati dengan cahaya. Suara sunyi, langkah penuh makna, membaca dunia tanpa batas jarak. Aksara jadi sahabat setia, menggenggam masa depan bersama. Perpustakaan UNM, rumah pengetahuan, tempat lahirnya mimpi dan harapan. Dengan literasi kita kuatkan diri, membangun negeri dengan hati nurani. Perpustakaan cahaya abadi, literasi menuntun hati. Suara sunyi, langkah penuh makna, membaca dunia tanpa batas jarak. Aksara jadi sahabat setia,